sahabat Tapengsor ID, terima kasih ya untuk setia di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share ke teman-teman kalian. Thank you, see you. Ini dia ciri ayam kampus yang harus kamu tahu. Seringkali kita mendengar kata ayam kampus, istilah nyeleneh yang disematkan bagi wanita kuliah yang sambil nyambi plus-plus. Ayam kampus adalah mahasiswa yang profesinya merangkap sebagai PSK. Ia menjual diri kepada lelaki hidung belang untuk alasan tertentu. Lalu bagaimana ciri-ciri ayam kampus, baik ketika mereka di dalam rumah atau kosan? Mungkin saja ada teman kos kamu, pacar kamu, atau orang dekatmu yang jadi ayam kampus. Berikut adalah 7 ciri ayam kampus ketika berada di rumah atau kosan. 1. Sopan dan suka mendapat pujian atas kecantikannya. Sopan dalam bertutur kata, tetapi ketika lihat dari penampilannya selalu ingin mendapatkan pujian atas kecantikannya. 2. Selalu mempunyai beribu alasan untuk dapat keluar rumah. Selalu mempunyai beribu alasan ini untuk dapat keluar rumah pada jam-jam yang sangat tidak normal, bahkan malam hari. 3. Memiliki pacar atau gebetan lebih dari 1 cowok saja. Memiliki pacar atau gebetan lebih dari 1 cowok ini dengan alasan mumpung masih belum menikah. Jadi sah-sah saja memilih yang terbaik, yang jelas yang terbaik dalam memberikan fee pastinya. Padahal wanita seusianya normalnya mengidamkan sosok pria satu-satunya yang mampu menjadi calon suaminya kelak. 4. Jarang bergaul dengan wanita seusianya. Jarang bergaul dengan wanita seusianya, dan jikapun bergaul, teman-temannya pasti berpakaian yang kurang pantas. Dan pakaian yang kurang pantas ini kadang digunakan sebagai bahasan si ayam tadi ke orang tuanya, sebagai bahasan yang seolah-olah mengatakan itu pakaian yang gak sopan, terlalu pendek dan sebagainya. Hal ini untuk mengesankan ke orang tuanya kalau dia adalah wanita terhormat yang tidak akan menggunakan hal-hal seperti itu. 5. Di lemari pakaiannya terdapat CD atau BH yang seksi. Coba periksa kembali lemari pakaiannya. Apakah terdapat CD atau BH yang seksi yang sewajarnya anak gadis maupun tidak pernah terfikirkan untuk memakainya? 6. Antisipatif menyimpan barang yang mencurigakan. Jangan bermimpi untuk menemukan kondom atau tes pack kehamilan di tas ataupun tempat privasi mereka, karena mereka sudah memikirkan itu setelah mereka berbuat. 7. Menutup diri ketika membahas seks edukatif. Ketika membahas tentang seks yang tujuannya untuk edukatif, mereka cenderung terkesan menutup diri, seolah-olah tidak tahu. Nyatanya mereka lebih memilih pengetahuan dari Anda. Cobalah Anda berpendapat keliru soal itu dan pancing mereka untuk berkomentar secara refleksnya mereka. Lalu selanjutnya, mengapa mereka menjadi ayam kampus? Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan alasan yang sangat klasik yang dikemukakan beberapa mahasiswi, termasuk mahasiswi yang melibatkan diri menjadi ayam kampus atau PSK high class. Kebutuhan ekonomi untuk membiayai hidup selama menetap atau ngekos di kota tempat dia menuntut ilmu merupakan alasan yang sangat utama. Berbagai kebutuhan hidup seperti makan, minum, tentunya menimbulkan biaya hidup yang mahal. Kurangnya kiriman uang per bulan dari orang tua mengakibatkan mahasiswi cantik memutar otak untuk mendapatkan penghasilan tambahan, baik untuk biaya hidup maupun biaya kuliah, termasuk pembayaran SPP dengan terjun ke prostitusi terselubung high class. Kedua, faktor sudah terlanjur nggak perawan karena sudah diperawanin oleh pacarnya.
Akibat merasa diri sudah nggak suci lagi sebagai seorang wanita, maka hal tersebut dianggap sudah terlanjur. Dan daripada menggratiskan diri pada pacar, mending dikomersialkan untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Tentunya merasa diri nggak perawan akan semakin membuat seseorang mahasiswi cantik semakin terdorong secara psikologis untuk bekerja sebagai ayam kampus. Ditambah pendapatan yang menggiurkan, yakni jutaan rupiah bisa didapatkan hanya dalam waktu singkat. Ketiga, faktor degradasi moral. Penurunan moralitas akibat pergaulan yang begitu bebas yang berdampak pada tidak ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti norma agama, norma moral, norma adat, tidak dijadikan sebagai pandangan hidup lagi. Jauh dari jangkauan keluarga akibat ngekos di kota besar mengakibatkan tidak adanya pemantauan langsung tingkah laku yang biasa dilakukan orang tua kepada anak. Semakin menambah kebebasan untuk melakukan apa saja, termasuk terjun ke prostitusi high class. Keempat, gaya hidup yang hedon. Salah pergaulan maka Anda akan salah jalan. Bergaul dengan penjual minyak wangi maka Anda akan ikut harum. Namun jika Anda berada di dekat pandai besi, maka Anda akan bisa terkena percikan api. Demikianlah peribahasa mengenai pergaulan yang bisa memberikan dampak pada Anda. Pergaulan yang salah atau berteman dengan orang-orang yang gak benar akan bisa mempengaruhi Anda untuk melakukan hal serupa. Banyaknya kasus anak SMA maupun SMP menjadikan temannya kepada pria hidung belang diakibatkan oleh pergaulan. Ditambah lagi keinginan hidup mewah seperti memiliki berbagai perangkat teknologi bermerek seperti HP, namun uang tidak mencukupi untuk membeli perangkat HP tersebut, menyebabkan mereka menempuh jalan pintas untuk terjun ke lembah dunia prostitusi terselubung, yaitu ayam kampus.